Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani, pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Kristus setia sebagai anak yang mengapalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang sifat Tuhan kita. Sifat Dia akan menolong kita, memberikan kekuatan, membangkitkan iman kita pada hari-hari ini, bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia sudah tunjukkan kesetiaannya kepada saya dan saudara. Bagaimana ketika kita melihat atau membaca di dalam lembaran Injil, bagaimana Dia menolong orang yang dalam keadaan susah, bagaimana Dia menyembuhkan mereka yang sakit, Dia membebaskan mereka yang kerasukan setan, Dia memberikan pengharapan kepada orang yang tidak punya pengharapan, Dia mencari jiwa-jiwa yang terhilang, dan Dia membawa mereka kembali kepada Bapa di sorga. Dia memberikan kehidupan kepada mereka yang sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Dan Dia tunjukkan juga kesetiaannya kepada kita, bagaimana ketika Dia menerima untuk menjadi anak domba Allah yang dikorbankan dengan cara Dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia mati bukan karena Dia orang yang berdosa, bukan karena Dia seorang penjahat, tetapi Dia mati oleh karena dosa kita umat manusia. Dia rela menanggung dosa kita, Dia rela berkorban bagi kita. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia menyediakan rumah bagi kita, dan Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita, dan Dia berjanji, dan Dia setia dengan janjinya. Dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara sebagai orang yang percaya, yang tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya, bagaimana respon kita terhadap kesetiaan Tuhan yang tidak bisa kita pertanyakan lagi. Dia tetap setia. Bahkan firman Allah berkata, jika saya dan saudara tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Bapa yang setia. Manakah di dunia ini ada seorang Bapa yang akan melupakan anak-anaknya, melupakan keluarganya? Tidak ada yang akan melupakan keluarganya sendiri. Kalaupun ada yang melupakan keluarganya sendiri, Yesus adalah Bapa kita. Dia tidak akan melupakan kita anak-anaknya, karena Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia menanggung dosa-dosa kita, Dia menyelamatkan kita. Bahkan sampai hari ini kesetiaannya tetap Dia buktikan dengan Dia senantiasa berdoa. Dia menjadi pengantara antara saya saudara dengan Allah Bapa di surga. Yesus tetap setia berdoa untuk saudara pada hari-hari ini. Kalau saudara menangis, Dia juga tetap menangis, dan Dia berdoa untuk saudara, dan Dia berdoa supaya saudara tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini, dalam melewati peristiwa-peristiwa corona ini, dalam saudara menghadapi pencobaan, mungkin di PHK, mungkin saudara mengalami pergumulan, mengalami pencobaan, mengalami penderitaan. Ingat, Yesus, Dia hidup sebagai manusia selama 33 tahun setengah. Dia tahu apa artinya menderita. Dia tahu bagaimana kita menjalani kehidupan ini sebagai manusia. Dan sekarang Dia berada di sorga. Tetapi ingatlah, Dia setia. Untuk itu Dia berdiam dalam diri kita melalui Roh Kudus, melalui Roh-Nya yang berdiam dalam diri kita. Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itulah Yesus Kristus yang menuntun kehidupan kita, yang memimpin kehidupan kita. Untuk itu kita harus meresponinya dengan mengucap syukur. Jangan kita takut, jangan kita bimbang, jangan kita putus pengharapan dalam kehidupan ini, karena Dia yang memanggil kita adalah setia, dan Dia juga berkuasa untuk menggenapi setiap janji firman-Nya, karena Dia adalah setia. Untuk itu kita harus memegang teguh pengakuan akan pengharapan kita, karena Dia yang menjanjikannya. Surat Ibrani 10 ayat ke-23 katakan, Dia yang menjanjikannya, atau Yesus yang menjanjikannya, itu adalah setia. Dia setia dengan firman-Nya, Dia setia dengan janji-janjinya, dan Dia
akan melakukannya dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu saya diingatkan akan pesan firman Tuhan, bagaimana respon kita pada hari-hari ini. Jangan kita kendor dalam kesetiaan kita, jangan kita kendor dalam ketaatan kita, jangan kita kendor dalam kekudusan hidup kita, jangan kita kendor dalam motivasi mengiring Tuhan. Kita harus justru semakin setia, justru semakin taat, justru semakin hidup kudus. Saya percaya akan janji firman Allah, dikatakan sekalipun manusia lahiria kami merosot, tetapi manusia batinia kami akan semakin kuat, karena Roh Kudus yang dalam diri saudara, yang itu akan memberikan kekuatan kepada saudara, sehingga walaupun saudara sakit, saudara mengalami penderitaan, saudara mungkin mengalami dampak corona, tetapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan supaya iman kita tetap kuat, supaya kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Dan Yesus adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan saudara. 2 Samuel pasal yang ke-22 yang ke-26 berkata, kepada orang yang setia engkau berlaku setia, kepada orang yang berlaku tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Untuk itu, kalau saudara ingin melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara, maka mari kita semakin setia, karena kepada orang yang setia dia akan setia. Kepada orang yang berlaku tidak bercela, dia akan berlaku hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia akan mempercayakan hal-hal yang besar. Firman Allah berkata kita akan dipakai seperti perabot-perabot yang mulia. Artinya kalau hari-hari ini saudara lewati dengan tetap setia, tetap taat, hidup kudus, maka Tuhan akan mengangkat kita, akan menjadi seperti perabot-perabot yang mulia, akan dipakai untuk hal-hal yang mulia. Karena saya percaya hari-hari ini seperti ujian iman bagi kita. Kalau kita melewatinya dan kita berhasil, dan saya percaya kita akan berhasil, karena Roh Kudus dalam diri kita, karena Yesus yang memanggil kita, dia setia akan menggenapi firman-Nya. Kita akan melewati ini dan kita akan keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Kita akan menjadi berkat, dan dimanapun nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara yang tetap setia mengiring Tuhan pada hari-hari ini. Sekalipun mungkin tidak ada alasan untuk kita mengucap syukur dan bersuka cita, tetapi kita mengucap syukur dan bersuka cita karena Yesus baik dalam kehidupan kita, karena dia setia, karena firman-Nya setia, dan dia akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Dan yang paling utama, kita mengucap syukur dan bersuka cita karena Yesus sudah mengaruniakan keselamatan, mengaruniakan sorga kepada kita, mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada saya dan saudara. Untuk itu, mari kita mengucap syukur dan bersuka cita, dan tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara, kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini.